warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Roro Santi. Saya adalah salah satu dosen Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I Bandung. Program Studi Manajemen Informatika Jenjang D3. Mata kuliah yang saya ampu adalah pemrograman mobile. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib semester 3 yang akan berlanjut di semester keempat dengan nama mata kuliah berbeda, namun masih di seputar pemrograman mobile, yaitu Mobile Programming Framework dan Front-End Programming Mobile Application. Mata kuliah mobile programming ini dilaksanakan selama 16 pekan, yaitu 7 pekan sebelum ujian tengah semester atau UTS dan 7 pekan setelah UTS atau sebelum ujian akhir semester atau UAS. Dengan lamanya perkuliahan selama 4 SKS atau 200 menit per pertemuan dengan komposisi 1 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Serta mata kuliah mobile programming ini bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian capaian mata kuliah untuk kelulusan program studi manajemen informatika D3 ini adalah yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, menguasai pengetahuan tentang teknik penulisan pemrograman atau kode dan standar dalam penyusunan dokumentasi program. Kemudian mampu menyelesaikan masalah didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemudian mampu mengelola data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian mampu merancang tampilan interaksi antarmuka pengguna UI UX dalam sebuah aplikasi mobile tentunya. Kemudian mampu membuat produk perangkat lunak berbasis mobile dengan bahasa pemrograman terkini sesuai platform teknologi yang dipersyaratkan pada Software Requirement Specification atau SRS. Kemudian mampu melakukan pengujian dan penelusuran atau tracing dan debugging fungsi dari perangkat lunak sistem informasi dalam memenuhi persyaratan pengguna. Yang terakhir adalah mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan secara efektif, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komputasi. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah membahas tentang bagaimana memprogram aplikasi mobile, kemudian implementasi dan membuat aplikasi mobile Android dengan Android Studio, bahkan sampai penggunaan framework Flutter. Kemudian bahan kajian atau materi pembelajaran terdiri dari yang pertama adalah konsep dasar pengenalan dan pemahaman pemrograman mobile. Yang kedua adalah pengenalan tools pengembangan dan bahasa pemrograman. Yang ketiga, membuat project, debugging, running, dan build APK. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman struktur kode. Kemudian mencoba tutorial, latihan kasus, dan membuat rencana aplikasi serta implementasinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai download SDK Flutter ya. Jadi ceritanya Android Studio yang kita punya atau yang terinstall di komputer sudah ada gitu ya. Nah ini Android Studio-nya sudah ada. Kita close dulu bentar ya. Jadi kalian sudah bisa download Android Studio, download, kemudian install berdasarkan step-step yang ada di sini ya, yang ada di sini. Kalian bisa buka di sini. Nah ini, menginstal Android Studio. Jadi dari sini, kalau misalkan ada kebingungan ya bagaimana cara mendownload dan installnya. Jadi nanti ketika download sudah berhasil, ketika install pun koneksi internet tetap harus jalan ya.
sampai berhasil, pokoknya sampai berhasil muncul Android Studio seperti ini. Kemudian cek plugin Dart ya, Dart. Nah ini pastikan Dart dan Flutter-nya sudah ada atau ready ya, sudah enable. Nah ini seperti ini, statusnya sudah enable, sudah ada. Nah kalau udah oke, berarti selanjutnya adalah mengambil atau mendownload SDK Flutter ya, flutter.dev. Get start, kemudian nah ini Windows, Android recommended, kemudian yang ini adalah versi SDK Flutter yang terbaru 3.22.2 ya. Tapi saya udah punya, ini nanti di download, kemudian hasilnya seperti ini ya. Hasilnya zip ya. Nah ini yang sebelumnya, versi sebelumnya ya. Ini yang saya zip, yang saya peroleh ya, download, kemudian diekstrak. Nah seperti ini, dibiarkan default ya nama foldernya. Kemudian saya simpan di tempat saya menyimpan semua project Flutter, di project Flutter. Tidak menggunakan spasi ya, huruf kecil semua kalau bisa Flutter. Nah, saya simpan di sini ya. Supaya nanti ketika saya nyari tidak lupa. Karena ketika bikin project Flutter, kita harus mengkoneksikan ke dalam SDK. Nah, ini SDK yang terbaru kita ya. 3.2.2.1 Flutter. Oke. Kemudian nextnya my Flutter pertama misalkan ya. Flutter pertamaku misalkan ya. Flutter pertamaku di Flutter pertamaku. Oke. Kemudian ini domain kita boleh ngarang. Tidak punya pun tidak masalah, yang penting kalian punya domain sendiri. Kemudian creating project Flutter. Ada tunggu saja. Nah lumayan agak cepat ya kalau spek perangkatnya mumpuni atau mendukung ya. Nah ini kita akan bekerja di sini. Ini pastikan di project ya, project, karena kita akan bekerja di sini lib main. Nah main dart ini. Bagaimana cara runningnya? Runningnya yang pertama kita akan menggunakan emulator. Nah ini emulator ini harus diinstal dulu ya. Nah ini emulator yang ada. Nanti kalau misalkan emulator yang sudah diinstal akan terlihat seperti ini. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan nah ini emulatornya ya, emulator. Nah kalau kita running ininya dengan emulator, kemudian running, kita akan lihat nanti hasilnya ya. Saya sambil siapkan dulu perangkat smartphone ya. Oke, pakai kabel data ya, koneksikan. Nanti sambil menunggu ya, sambil menunggu yang emulator running. Nah, jangan lupa developer optionnya diaktifkan juga. Nah, ini contoh kalau kita mengkoneksikan dengan handphone langsung ya. Dia akan muncul di sini. Nah, ini handphone atau smartphone yang saya masukkan. Nah, kita juga bisa lihat di sini. Bisa menambahkan device baru ya. Nah ini misalkan mau lihat fisiknya. Jadi kita bisa lihat di sini atau kita bisa lihat langsung di sini. Saya menggunakan tab ya. Tapi kita nggak usah makin lah ya. Kita masih mau lihat yang hasil emulator. Nah ini jadi bisa langsung di running ya di handphone sendiri. Cara kerjanya sama running. Berarti ini ada dua device yang akan melakukan running. Kita tunggu saja. Dua-duanya berhasil ya. Nah ini yang emulator, ini yang perangkat langsung. Ya.
Nah, ini hasilnya. Nanti kalau berhasil akan terlihat di sini. Masih proses ya. Bentar, saya cek video dulu. Oke. Oke, masih belum ya. Nah, kalau yang di device langsung itu nanti akan otomatis muncul di sini. Lumayan lama ya. Nah, kalau udah install berarti udah mau selesai. Install build ya. Jadi dia Gradle build, kemudian install otomatis. Nanti akan muncul hasilnya. Nah, yang dari emulator udah muncul ya. Nah, ini yang dari emulator. Nah, ini yang dari emulator udah muncul. Cuman belum tampil ya, belum sempurna. Masih loading. Nah, ini project defaultnya ya. Hanya meng-create number. Jadi menampilkan nama. Nah, ini juga sama yang di handphone langsung udah muncul. Nah, ini udah muncul ya. Sama plus. Oke, nah kita bisa langsung edit di sini. Misalkan di sini saya ganti nih title-nya. Jadi Roro App ya. Roro App. Kemudian saya ganti lagi nih. Bukan, tapi belajar Flutter. Belajar dengan Flutter. Kemudian saya tambahkan teks nama ya. Ini kita kopas saja teks sampai teks ini. Ctrl C, kita simpan di atas sini. Nah, misalkan nama saya ya. Saya masukkan nama Santi. Oke. Nah, kita bisa hot reload ya, bisa hot reload. Kita bisa menggunakan hot reload. Nanti akan otomatis. Muncul. Nah, udah muncul ya di emulator Roro Santi, kemudian belajar dengan Flutter. Nah, ini tetap bisa dijalankan. Sip. Silakan dilakukan seperti ini. Kalau sudah selesai, ini sudah running di emulator, kemudian juga di handphone juga udah running. Kita stop dulu ya supaya tidak lambat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah build APK, build Flutter APK. Nah, build Flutter APK ini
Please, kenapa ini jadi gini ya? Ini ya, kalian nggak usah. Ini supaya kita tahu statusnya, status build APK-nya. Ditunggu build APK-nya. Bentar, saya akan coba masuk ya ke Google Classroom. Di kelas kita belum ya, saya belum masuk. Lumayan perlu waktu ya. Nah, nanti ini ya, tugas kelas modul 1. Ini petunjuk-petunjuknya ya. Nah, kalau mau selesai, mau menambahkan file ya. Nah, nanti file APK-nya ke sini. Nah, kita cek dulu. Belum selesai ya. Tunggu sampai selesai, sampai path build-nya itu muncul. Ini siapkan dulu untuk mengumpulkan hasil modul pertamanya. Tunggu, lumayan agak lama. Ini kalian boleh tambahin lagi teks misalkan ya, terserah, bebas lah ya. Tapi karena udah di build, jadi tunggu saja. Karena tidak akan terbawa nanti hasil editingnya. Tunggu sebentar. Belum selesai ya. Nah, kemudian udah deh, saya jelaskan ini dulu ya. Jadi tambahan saja mungkin ya. Kalau misalkan untuk yang kesulitan menggunakan Android Studio, kalian bisa akses App Inventor mit.edu. Nah, kalian create di sini aplikasi App Inventor ya. Jadi buat tampilan pertama saja gitu ya. Nah, videonya ada ya. Nah, ini silakan, saya tidak akan jelaskan lebih lanjut. Silakan dipelajari sendiri saja. Nah, ini project mobile app 1 misalkan. Oke. Nah, ini ya. Ini 1. Jadi coba masukkan nama teks saja. Teks ya. Label. Nah, labelnya apa isinya?
Nah, ini teksnya. Nama salin. Kemudian ini juga boleh di rename. Mobile app ya. Oke. Mobile app. Kemudian ini ada nama Roro Santi, tambahkan button. Tekan di sini. Oke, selanjutnya sesuaikan saja dengan modul ya. Modul 1, kalau misalkan modul 1, kalian bisa lihat di sini modul 1 itu menampilkan, nah ini. Jadi silakan dicoba menampilkan teks, kemudian mirip-mirip lah ya, atau yang penting ada hasil dari file mobile app ini. Oke, gitu dulu. Sampai sini dulu, sebentar kita cek. Ini masih lama ya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Build app, kemudian output, APK, release. Nah, kita bisa lihat di sini. Open in Explorer. Nah, app release ini yang dikumpulkan. Di app release ini boleh di copy lah ya. Kemudian di rename. Rename-nya Roro 01. Oke. Nah, ini yang dikumpulkan di sini. Modul 1 tadi ya. Oke. Yang app inventor juga sama ya tadi. Kalau misalkan udah pakai app inventor masih error juga, screenshot saja ya. Screenshotnya gimana? Nah, ini udah oke ya. Nah, kalau misalkan, nah ini gambar ya. Kita bisa nambahkan gambar. Screenshot misalkan ini biasanya seperti ini, misalkan ada error. Screenshot aja. Oke. Ini hasil screenshotnya ya. Udah tersimpan ya. Sip. Udah, serahkan. Udah, modul 1 selesai. Begitu, kita break dulu.